Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Anak-anak Kerajaan bagian yang kedua. Saudaraku yang terkasih, pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah mengerti bahwa anak-anak kerajaan atau umat pilihan Allah bisa binasa, bisa ditolak dan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Jika anak-anak kerajaan tersebut dianggap melakukan kejahatan, yaitu bagi orang-orang yang hidup tidak seturut kehendak Allah dan yang tidak memiliki belas kasihan kepada sesamanya, juga orang-orang yang tidak memiliki iman yang benar seperti Kristus. Pada kesempatan sebelumnya ada 2 ayat yang sudah kita pelajari, yang merupakan perkataan Yesus Kristus sendiri, yaitu di Matius pasal 8 ayat 11-12 dan Lukas pasal 13 ayat 27-29. Untuk mengingatkan kembali, mari kita membaca dulu salah satunya, yaitu di Matius pasal 8 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Ayat 11, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, dari perkataan Yesus ini menunjukkan banyak orang non-Yahudi yang dapat masuk kerajaan surga, yaitu yang tadi dikatakan orang-orang yang datang dari timur dan barat. Ini menunjuk kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Ini juga menunjuk adanya kesempatan yang terbuka bagi semua orang, termasuk bagi saudara dan saya, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang Yahudi menganggap mereka adalah orang-orang yang istimewa, yaitu umat pilihan Allah, yang berarti juga anak-anak kerajaan. Dan mereka memang keturunan Abraham secara daging, secara silsilah. Mereka sering memandang rendah bangsa lain dan menganggapnya sebagai bangsa kafir. Mereka menganggap diri mereka sebagai umat Allah, sebagai anak-anak kerajaan yang terjamin tempatnya di dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus mau menyadarkan mereka bahwa anak-anak kerajaan pun dapat ditolak masuk ke dalam kerajaan sorga. Begitupun dengan orang-orang Kristen yang menganggap mereka juga umat pilihan Allah, yang ditebus oleh pengorbanan darah Yesus sendiri, untuk diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak kerajaan. Tetapi Yesus Kristus berkata, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebenarnya perkataan Yesus ini memberi kita warning, memberi kita peringatan, supaya kita tidak lengah dan sombong, yang merasa sekali selamat tetap selamat masuk surga, merasa terhisap ke dalam surga, merasa diri sudah menjadi anak-anak Allah yang pasti akan masuk di dalam kerajaan surga. Sebenarnya Yesus menghendaki setiap kita, orang-orang percaya ini, harus waspada dan selalu berjaga-jaga selama hidup di dunia ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lewat tulisan Rasul Paulus di kitab Roma. Mari kita baca dan pahami dulu. Roma pasal 11 ayat yang ke-17 sampai ayat 22. Kita mulai ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudaraku,
beberapa cabang yang telah dipatahkan itu menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan ajarannya. Dan orang yang bukan Yahudi yang percaya dengan ajaran Kristus, termasuk kita, orang Kristen yang disebut sebagai tunas liar, telah dicangkokkan supaya turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Artinya mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah dan Tuhan Yesus untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu, kata firman Tuhan tadi. Kita yang menerima bagian dalam akar pohon zaitun, maksudnya kita yang menerima janji Tuhan itu, seharusnya kita tetap tekun mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya apa, saudaraku? Supaya saudara dan saya diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena kita semua termasuk orang-orang yang memiliki iman kepada Allah dan Tuhan Yesus, yang karenanya kita taat melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan sampai akhir hidup kita. Ada amin, saudaraku? Amin. Selanjutnya dikatakan di ayat 19 yang berbunyi demikian. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku yang terkasih, dari 4 ayat yang telah kita baca ini, kita mendapatkan ada 2 kebenaran. Yang pertama, ketidakpercayaan atau tidak beriman akan ditunjukkan oleh ketidaktaatan. Jadi jika seseorang tidak beriman atau tidak percaya pada Tuhan, pasti akan ditunjukkan lewat perbuatan hidupnya yang tidak melakukan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Mari kita membaca berikut ini di Ibrani pasal 3 ayat 17 sampai 19. Yang berbunyi demikian, ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Saudaraku, ayat ini menunjuk kepada bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk dibawa Tuhan Allah masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dari 600.000 orang laki-laki yang berusia di atas 20 tahun pada waktu keluar dari Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Kaleb dan Yosua. Di mana yang lainnya? Mereka binasa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Mengapa bisa demikian? Kita lanjutkan pembacaannya di ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ingat saudara, mereka yang tidak taat, yaitu tidak taat pada perintah dan kehendak Allah. Lanjut ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bagi Allah, tidak taat itu sama dengan tidak percaya. Jadi orang yang tidak taat melakukan kehendak Allah dianggap sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena itu mereka binasa karena ketidakpercayaan mereka. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika orang tersebut rajin ke gereja, memberikan persembahan,
ikut pelayanan dan lain sebagainya. Apakah orang tersebut akan binasa kalau dia tidak melakukan kehendak Allah? Maka kita akan mengerti kebenarannya dari perkataan Tuhan Yesus berikut ini. Matius pasal 7 ayat 21 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, dari sini kita mengerti, kekristenan yang benar itu bukan agamawi, tetapi harus rohani, harus memiliki sikap batin yang benar. Jadi iman yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ketaatan melakukan kehendak Allah dalam segala hal di hidup orang percaya, bukan ditentukan oleh banyaknya ritual atau kegiatan keagamaan yang diikuti dan dilakukan. Untuk apa dalam setiap ritual seremonial, dalam pujian dan penyembahan selalu menyerukan nama Tuhan, Tuhan? Untuk apa jika orang tersebut tidak taat melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya? Seperti yang dikatakan firman Tuhan di kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Yang berbunyi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang berarti orang tersebut tidak memiliki iman. Selanjutnya, kebenaran berikutnya yang kita dapatkan dari kitab Roma pasal 11 ayat 19 sampai 22. Yang kedua adalah memiliki sikap hati yang takut akan Allah. Saudaraku, tadi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Maksudnya takutlah kepada Allah. Mengapa harus demikian, saudara? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, yang dimaksud orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu, yang tidak taat, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Amin. Saudaraku yang terkasih, biarlah takut akan Allah, takut akan Tuhan ada selalu di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita sungguh-sungguh selalu memperhatikan dan mengoreksi hidup kita ini. Apakah kita ini sudah benar di hadapan Allah? Apakah kita sudah hidup kudus dan tidak bercela di hadapannya? Sebab firman Tuhan mengatakan demikian di 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Yang berbunyi ayat 15-nya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, yang harus kita pahami adalah Allah Bapa kita tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Dia adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi semua orang, menghakimi setiap kita menurut perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada setiap kita lewat firman-Nya, supaya kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Dan kata menumpang di dunia ini menunjukkan bahwa hidup kita di dunia singkat sekali, saudaraku. Yang mana sewaktu-waktu setiap kita bisa mengalami kematian dan kemudian akan dihakimi menurut perbuatan hidup kita. Dan Tuhan sudah berkata, pada harinya kelak, anak-anak kerajaan banyak yang ditolak untuk masuk di dalam kerajaan sorga, melainkan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana
terdapat ratap dan kertak gigi. Mengerikan sekali. Terdapat ratap dan kertak gigi. Terdapat kesakitan dan penyesalan yang teramat sangat. Karena itu saudaraku yang terkasih, marilah setiap kita ini waspada dan berjaga-jaga di dalam hidup kita yang singkat ini, untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang sempurna seperti Kristus, dengan taat melakukan kehendak Allah dan hidup di dalam takut akan Allah, supaya kita dapat hidup kudus dan tidak bercelah di hadapan Allah. Tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.